Apakah saya berhak menentukan kematian saya? Atau saya punya hak untuk mengakhiri hidup saya? Apakah benar? Shalom Pak, saya Yobel Eki Simanjuntak dari kelas 11 IPA 5 nomor urut 46. Di video kali ini, saya memilih dua topik yang menurut saya sangat berkaitan erat dan menarik untuk dibicarakan. Dua topik ini adalah eutanasia dan bunuh diri. Saya memilih dua topik yang sangat mirip ini karena keduanya sama-sama memiliki faktor pendorong dari si orang yang akan mengakhiri hidupnya sendiri, atau ada kemauan dari orang yang hidupnya akan diakhiri itu. Orang yang bunuh diri itu membunuh dirinya karena kemauannya. Eutanasia, faktor terbesar seharusnya adalah dirinya sendiri, apakah dirinya mau hidupnya diakhiri atau tidak. Jadi kesamaan ini yang mendorong saya untuk mengeksplor lebih jauh tentang dua hal ini. Dikarenakan eutanasia dan bunuh diri adalah dua hal yang berkaitan erat, maka saya sangat tertarik untuk membahas dua hal ini secara bersamaan. Jadi saya tidak akan membahas eutanasia dulu sampai tuntas, kemudian memberikan argumentasi saya setuju atau tidak, dan menjelaskan tentang bunuh diri sampai tuntas, sampai ke argumentasi saya. Tidak, saya akan menggiring dua hal ini bersamaan, mulai dari pengertiannya sampai argumen akhir saya tentang setuju atau tidak setuju tentang dua hal ini. Mari kita mulai dengan pengertian dari eutanasia. Eutanasia itu sederhananya, kalau saya gambarkan dalam ilustrasi, seseorang yang sudah sakitnya sangat parah, dia sangat menderita dan dia ingin selesai. Aku tidak ingin menderita seperti ini lagi. Aku ingin meninggalkan dunia ini. Maka hidupnya diakhiri, biasanya oleh dokter. Nah, kalau bunuh diri, itu pengertiannya adalah mengakhiri diri, membunuh diri. Jadi sebenarnya eutanasia dan bunuh diri itu sangat sulit untuk dibedakan. Eutanasia, aku ingin mengakhiri hidupku. Bunuh diri juga aku ingin mengakhiri hidupku. Itulah mengapa saya sangat tertarik untuk membahas dua hal ini. Eutanasia itu bertujuan untuk mengakhiri hidup karena rasa sakit yang dirasa tidak bisa ditahan lagi. Bunuh diri juga ingin mengakhiri hidup karena rasa sakit yang tidak bisa ditahan lagi. Biasanya rasa sakit dalam bentuk psikis atau psikologi. Sedangkan eutanasia biasanya rasa sakit secara jasmani. Mungkin itu adalah perbedaan sedikit tentang dua hal ini, kalau kita lihat dari definisi atau pengertiannya tadi. Oke, selanjutnya, kalau kita pikir-pikir, bunuh diri itu harusnya tidak boleh, ya kan? Tapi awal saya berpikir seperti itu, kemudian saya mengeksplorasi lebih dalam tentang dua hal ini, ternyata eutanisme maupun bunuh diri itu bisa saja disebut legal. Mengapa? Untuk membuat argumen saya lebih menarik dan lebih tegas, saya pun mengeksplorasi dan melihat dua pandangan berbeda tentang dua hal ini. Saya mencari informasi tentang bagaimana orang yang beragama memandang bunuh diri atau eutanisme tadi dengan orang yang ateis, yang dimana ateis ini bukan berarti orang yang jahat ya, tapi dia baik kalau kita lihat dari sisi manusiawi. Saya yakin ya, Anda pasti tidak setuju tentang hal yang dinamakan bunuh diri, eutanisme, membunuh orang yang masih ada harapan hidup. Tapi jujur saja, Anda tidak setuju dengan hal itu karena Anda percaya bahwa hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Benar? Lalu bagaimana orang ateis itu? Apa dia sudah pasti berlawanan dengan kita tentang kematian, bahwa bunuh diri itu adalah hal yang salah atau justru berlawanan? Oke, mari kita mulai. Kita mulai dengan orang yang beriman tadi, atau kita selesai beragama yang mempercayai adanya Tuhan, yang dimana dia percaya bahwa kematian itu ditentukan oleh Tuhan, dan dia pasti tidak setuju bahwa bunuh diri dan eutanisme itu adalah hal yang legal. Dia pasti tidak setuju. Namun kita tidak bisa memastikan dia benar-benar tidak setuju hanya dengan melihat pendapatnya saat itu, hanya dengan melihat pendapat Anda saat ini. Sebelum Anda merasakan langsung bagaimana sakitnya, maka argumen Anda tidak benar-benar dapat 100% diakui. Lalu bagaimana dengan orang ateis?
Ada paham di tahun 1980 di Eropa yang mengatakan bahwa apabila kamu tidak sanggup lagi untuk hidup, maka matilah dengan wibawa. Wow, mati dengan wibawa. Wibawa yang memang kelihatannya sebuah hal yang keren. Tapi mati dengan wibawa, kata mati itu tidak keren. Menurut orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, manusia itu liberal, bebas dalam menentukan hidupnya sendiri. Anda tidak boleh ikut campur jika saya ingin mengakhiri hidup saya. Itu pendapat mereka. Dua pendapat tadi pasti sangat bertentangan. Namun jika ditanya tentang apakah eutananisme dan juga bunuh diri itu legal, maka mungkin keduanya bisa memiliki jawaban yang sama. Apa itu? Tidak setuju. Orang beriman dalam konteks imannya dia akan mengatakan bahwa hidup itu, mati itu milik Tuhan, Tuhan yang tentukan. Dalam dimensi logisnya juga membunuh itu nggak bagus. Orang yang ateis tadi dalam dimensi keateisannya, ketidakpercayaan Tuhannya, itu memang mengatakan bahwa manusia itu liberal. Saya itu berhak menentukan kematian dan kehidupan saya. Kamu tidak boleh ikut campur. Namun dalam perspektif logikanya, dia juga berpikir, untuk apa kita membunuh manusia? Orang yang bunuh diri, kita ambil yang bunuh diri terlebih dahulu. Orang bunuh diri pasti ada efek-efeknya, dan itu artinya ada faktor-faktor yang membuat dia bunuh diri. Itu pasti hal yang negatif. Maka itu adalah hal buruk. Baik sekalipun dari perspektif manusia, maka bunuh diri itu ilegal. Selanjutnya, eutananisme. Meskipun sedikit-dikitnya kemungkinan manusia masih hidup, tapi membunuh tetap tidak baik. Tetap masih ada harapan untuk hidup. Kita memakai logika dari orang ateis. Jadi keduanya sebenarnya sama-sama setuju. Kemungkinan besar setuju bahwa eutananisme dan juga bunuh diri adalah hal yang salah. Lalu bagaimana pendapat pribadi saya? Oke, eutananisme. Ini tentang kemauan diri sendiri, kemauan keluarga, kemauan dokter. Banyak faktor-faktornya. Orang yang mau mati itu bawaannya memang yang mau mati. Namun orang yang mau mati belum tentu benar-benar sebenarnya ingin mau mati. Mungkin ada saat-saat tertentu yang merasa aku sudah tidak kuat lagi. Pasti di dalam hatinya ada rasa ingin, aku sebenarnya ingin sembuh. Jadi untuk orang-orang yang sudah seperti ini, maka hal yang paling penting untuk dilakukan adalah berusaha menyembuhkan dia sambil memberi dia penghiburan. Meskipun dia memang merasakan rasa sakit, namun percayalah bahwa yang namanya kematian itu pasti sakit. Jadi sekalipun kita mempercepat kematian, sakit dalam kematian tetap sakit. Memang banyak penelitian yang mengatakan bahwa ketika dengan melakukan tindakan ini, seseorang tidak akan merasakan sakit. Tapi percayalah, sakit dalam kematian ada. Bagaimanapun caranya, orang yang mati pasti merasakan sakit. Itu kenapa saya tidak setuju eutananisme dilegalkan. Tentang bunuh diri, jelas sekali sebenarnya tidak setuju. Orang yang bunuh diri itu ada masalah psikis, biasanya masalah psikologi, masalah mental, masalah rohani. Maka yang harus dilakukan adalah rehabilitasi. Orang-orang yang bunuh diri itu masalah di mentalnya, artinya menyelamatkan mentalnya, menyelamatkan hidupnya. Kita hanya perlu membuat mentalnya kembali normal. Dia bisa menjadi orang yang hebat suatu saat nanti. Saya juga tidak setuju. Stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly.